tahu hakikat Tuhan? Kasih tahu Bro Bill. Gitu. Jadi sesat sekali memang Oneness ini. Gini, Elia, Jelas. kamu baca nggak di Alkitab itu tidak pernah mau ya menyatakan hakikat Tuhan. Sementara kamu sudah mulai tahu hakikat Tuhan. Apa? Ya dia Siapa menyatakan kamu dia tahu sebagaimana dia adanya. Loh, tidak ada yang tahu hakikat Aku Tuhan. adalah Allah. Kasih tahu, Bro Bill, Aku adalah ayatnya. yang Oke. ada. Ego Jadi ini. begini, makanya saya jelasin ke kamu ya. Satu belum selesai, turunkan dulu yang satu. Nah, gitu. Nggak jelas. Saya jelasin ke kamu. Jadi begini, yang pertama kamu harus paham ya. Yang kalau berbicara hakikat itu adalah hal yang paling mendasar daripada Tuhan. Itu tidak ada yang tahu. Ayub 11 ayat 7 mengatakan begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Loh, kok kamu sekarang bicara hakikat Allah? Kamu lebih pintar daripada Ayub. Jangan lebih-lebihin Alkitab lah Elia. Kalau nggak ada di Alkitab, nggak usah ngomong. Tapi kamu. kalian memang- Bukan konteksnya Anda tanya Allah yang memiliki roh dengan Allah itu adalah roh. Iya, apakah itu hakikat? Ya itu Apakah itu sudah roh di- itu Iya, hakikatnya apakah dia iya? sebagai yang transenden. Memang dia mengerti Iya, segala pernyataan sesuatu. pernyataan seperti itu apakah Lah sudah kita emang definisikan Yesus sebagai hakikat? Yesus berkata Allah itu adalah roh. Yesus sendiri yang ngomong begitu. Lalu kamu sangkali itu. Iya. Apakah di situ dikatakan hakikatnya roh? Ya, Ada kebenarannya adalah roh karena arti hakikat itu yang nyatanya Allah itu adalah roh. Dari Kalau kata tadi, masa kau kalau nggak ngerti itu? didefinisikan bukan berarti itu adalah hakikat. Sementara Alkitab sendiri mengatakan hakikat Tuhan arti tidak ada yang bisa hakikat menyelami. itu Kamu kok adalah bilang hakikat yang Tuhan? hak, yang benar, yang Hakikat- nyatanya, yang aslinya bagaimana? Itu Hakikat arti dengan hak. Tadi saya definitif, sudah tunjukin. nggak bisa kamu samakan hakikat dengan yang sifatnya hanya definitif manusia. Alkitab jadi mengatakan tidak ada hakikat Tuhan. Kamu Jadi lebih-lebih begini, Alkitab. sebelum kamu hancur kalau kamu debat dengan Muslim, kamu harus tahu ya. Kalau roh itu, kamu harus pahami, roh itu artinya sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Contoh, setan juga itu roh. Nah, kalau kamu memahami bahwa Allah itu roh adalah jenis, makanya Tuhan kamu dengan setan itu sama-sama satu jenis. Sama. Iya. Tentang roh aja kamu nggak tahu Makanya kenapa kamu harus disebut roh. belajar apa itu roh. Lah Allah itu disebut roh itu merujuk kepada keberadaannya yang memenuhi segala sesuatu, Pak. Bukan disamakan dengan setan. Rancu. Roh itu Terangkan dulu, Bro Bill. roh itu sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Itu bukan jenis. Makanya ketika dikatakan Allah itu roh, karena Allah itu tidak terlihat namun ada. Bukan satu roh itu artinya jenis. Nanti kamu satu jenis dengan setan Tuhan kamu. Paham? Belajar dulu kamu di situ karena roh itu dari kata ruah, Belajar dulu kamu. Dari kata Elia, masih angin. mentah dong. nafas, spirit itu dari kata Ruah itu dari kata ada ruah. tapi tidak kelihatan. Paham? Bukan definisi. Ya itu hakikat Allah. Ini dari siapa yang mengatakan itu hakikat? Allah itu Loh, arti hakikat kan yang nyata, yang benar dan hakikat Allah otentik. tidak bisa dijangkau, tidak ada Allah orang yang itu tahu. adalah roh, maka yang otentisnya secara nyata memang Allah itu roh. Berarti Itu roh itu- hakikat. Roh itu karena tidak kelihatan bagaikan angin tapi ada. Paham nggak kamu Ya, Elia? itu hakikatnya dia. Kalau hakikat Allah, gini saya kasih bahasa yang gampang. Sejatinya Allah, hakikat yang kamu maksud, tidak ada Karena yang tahu memang dia sejatinya tidak Allah. bisa dilihat. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Jadi begini. kepadaku Allah itu. Maka enggak bisa. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Karena makanya Yesus kamu adalah itu harus- gambaran Bapa. Ya, menurut kamu kata Allah itu apa sih menurut kamu? Jangan lari-lari, Pak. Tadi dulu diberesin Tritunggal, Pak. Oh, Tritunggal diberesin, Tritunggal lebih hancur lagi kamu, nah. Lala. Kamu mau belajar sama Anda saya tidak tentang bisa Tritunggal. membedakan Allah yang adalah roh dengan Roh Kudus Oke. yang adalah prinsip hidupnya Oke, dia. saya kasih tahu kamu. Trinitas itu satu hakikat tiga pribadi, betul? Satu hakikat tiga persona. Iya, Betul. tiga persona. Iya, persona, Dapat pribadi. dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, betul? Betul. Ketika firman itu mengosongkan diri, apakah Bapa itu mengosongkan diri? Oh enggak. Loh! Terpisah tidak? Yang Terpisah walaupun tidak? dalam rupa Allah ia tidak mengaku setara Saya Allah. tanya, terpisah tidak? Loh, tidak terpisah itu dalam relasinya, bukan apanya. Bukan Relasi hakikatnya. di mana mereka? Mereka memang satu relasi di mana?
dalam kasih. Makanya Yesus mengatakan, engkau permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki. Relasinya di mana? Relasinya di mana? Satu relasi di mana? Kerjasama di mana mereka? Ya di dalam kasih. Di dalam kasih. Di dalam kasih berarti mereka ada dua tapi bekerja sama, betul? Di dalam kasih, Pak. Perikoresis, ngerti nggak sih maksudnya? Kalau kamu bilang mereka itu saling mendiami, betul? Betul. Ketika firman itu ada di dalam rahim Maria, apakah Bapa ada di dalam rahim Maria? Oh, tidak. Lah. Bentar Billy, kamu ketawa dengan kebodohanmu ya. Yang diutus itu kan firmannya. Bentar dulu. Kan yang mengosongkan diri kan firman. Bukan Bapa. Mereka saling mendiami di dalam relasi, Pak. Karena kasih itu relasional, bukan substansial. Aku mengasihi Bapa sama seperti Bapa telah mengasihi aku. Gimana sih kau? Itu aja nggak ngerti. Kalau kau pahami kasih itu substansial, yang ngawur. Kasih itu relasional. Itulah kau ketawa-ketawa Wanes ini, padahal nggak ngerti apa-apa. Tapi sombong sekali. Relasi berarti, kalau bicara relasi, berarti Tuhanmu ada dua tapi saling kerjasama. Relasi itu yang satu itu di dalam mereka kasih itu. Iya, Bapa mengasihi aku. Sama seperti aku telah mengasihi dia. Betul. Bapa telah mengasihi aku mengasihi Bapa. Yohanes 10 ayat 17. Jadi ada Tuhan Bapa mengasihi kepada Tuhan Anak. Ada berapa Allah sang Bapa mengasihi firman-Nya sendiri yang disebut anaknya. Sama apa enggak? Tanya Bro Bill. Kamu tahu enggak? Ketika dikatakan Matius 28 ayat 19 itu dikatakan sang Bapa dan sang Anak sama-sama menggunakan kata sang Bapa, sang Anak. Makanya kamu itu belajar juga. Kemarin kamu jelaskan Hologos itu ketawa saya dengar. Paham kamu? Makanya belajar dulu Elia, baru kamu bicara. Sang Anak kan ada dua pribadi di situ. Iya. Kalau bicara relasi sang Bapa adalah sang Anak rupanya. Justru karena sang Bapa dan sang Anak berbeda. Iya. Bukan sang Bapa adalah sang Anak. Kan? Ada dua sang kan? Ada dua Tuhanmu. Nggak usah ngeles. Kami menyembah satu Allah. Dua Tuhan. Di dalam kebagaimanaannya, Allah sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kamu firman manusia, itu saya disebut manusia. dengar ada dulu. Berapa? Firman itu disebut sebagai anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Ya, firman itu disebut sebagai Elia, saya mau nanya Elia. Tunggal Bapa. Iya, saya mau nanya. Bapa dengan anak sama nggak? Sama nggak Bapak dengan anak? Berbeda pribadi. Ada satu, ada dua. Berbeda pribadi. Ada satu, ada dua. Bapa dan anak itu berbeda, bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan dalam esensi keilahian. Tidak bisa dipisahkan ya. Sekarang saya tanya, Tuhan anak ini Allah atau bukan? Dan Bapa itu Allah atau bukan? Ya, anak itu Allah, Bapa itu Allah. Nah, kalau ada Allah, ada Bapa, kenapa kamu bedakan Bapa dan Allah, Bapa dan anak berbeda? Ya, itu ada kan seperti manusia, pikiran manusia dengan roh manusia itu berbeda. Tapi sama-sama manusia. Oke. Kamu belajar dulu Trinitas itu artinya ini ya? Ngeles lagi. Kan Tritunggal. Karena gini loh, Wanes ini dia tidak mengerti apa yang sebenarnya sesuatu yang kami tidak tahu. Apa yang sebenarnya dipahami orang Tritunggal. Ya, apa itu Wanes? Iman orang Tritunggal itu nggak pernah main fitnah. Makanya saya bilang gereja kalian tukang fitnah. Apa itu Wanes? Loh, gereja kami tukang fitnah. Gereja mula-mula emang ada yang Wanes. Ya, seperti kamu pemahaman apa itu Wanes? Sabelian seperti Anda, orang-orang modalisme. Itu lah, sekarang saya tanya, ada nggak gereja yang menganut Sabelian seperti anutanmu itu? Jadi begini, Enggak, jawab dulu, ada nggak gereja yang paham Sabelian? Saya nggak tahu. Saya nggak belajar Wanes, saya nggak ada kan? Artinya gereja mula-mula nggak ada yang punya paham seperti Anda itu. Yang pertama ya, kamu kita lihat ya, siapa namanya Kak? Siapa ya? Apa sih ini? Bentar ya. Kami tahu. Bentar, saya belajar Alkitab dulu kamu. Belajar Alkitab. Bro Bill, kasih satu Allah saja dan Mesias, Bro Bill. Mentok deh. Enggak usah.
Dengerin dulu Elia ngomong. Enggak, masalahnya kami bukan Wanes. Enggak, Anda memang Wanes di grup. Jangan menuduh. Billy, kamu diam dulu, satu-satu bicaranya. Diam dulu, Billy. Ya. Ini pengakuan iman Nisea, ya. Nah, coba nih lihat nih. Oke, apa isinya? Aku percaya kepada satu Allah. Jadi kita percaya kepada satu Allah, teman-teman. Bagus. Cuma Wanes ini itu tidak ngerti satu Allah di Siapa dalam Allah itu? kebersamaan. Siapa Allah Ya, itu? siapa Allah itu? Aku percaya kepada satu Allah Sang Bukan Bapa nanti yang Roma, Maha bro. Kuasa dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Allah yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang siapa Allah itu keluar namanya? dari Satu, terang. kamu diam dulu, Billy. Berisik kamu. Kenapa sih kalian Wanes ini enggak Yesus Iya. kalian berbeda ya? Siapa nama Allah itu? Jangan ngarang. Allah nggak punya nama. Oke, saya buktikan kalau Allah tidak punya nama. Allah nggak punya nama. Oke. Dia nggak punya nama pribadi. Yod Oke, Hebabe oke. itu nama perjanjiannya. Karena arti Yod Hebabe itu sebagai sang ada. Oke. Saya jelasin ya. Saya buka ayat Alkitab supaya kita tahu di sini. Ya, jangan kalian itu menipu-menipu di sini. Makanya aku bilang Tritunggal itu ajaran penipu. Mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya nama. Kalau kalian Kamu lebih penipu. Di mana ajaran gereja yang Wanes? Masuk ke Allah, bro. Sabar dulu, kita lihat dulu ya. Dalam Sema Israel kita hanya menyembah ya Yotevave. Kau bilang Yotevave itu bukan nama. Ini penipuan yang paling keras ini. Oke, saya buka ya. Keluaran 3 ayat 15. Ayat 13 dulu ya teman-teman ya. Supaya kalian tahu ya. Oke. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim Tuhanmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Siapakah namanya? Oke. Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Oke. Nah, dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku adalah aku, yang aku ada. Ini sifat, bukan nama. Ya. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Ayat 15 lagi, ya. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa. Dia berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yotevave Elohim leluhurmu, Elohim Abraham dan Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, ya. Itulah namaku, ya. Namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku. Yahweh itu diambil dari mana? Yahweh itu diambil dari mana? Dikonfirmasi. Dari aku ada. Jangan dulu, sabar. Dikonfirmasi. Yahweh itu diambil dari mana? Dari aku ada yang aku ada itu kan? Nggak ada. Dikonfirmasi. Enggak, jangan ayat yang tadi dulu. Ini dikonfirmasi. Yahweh itu diambil dari mana? Diam dulu. Yahweh itu diambil dari mana? Diam dulu. Oke. Dikonfirmasi dalam Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yotevave, itulah namaku. Dikonfirmasi. Nah, kamu datang-datang yang dihidup sekarang mengatakan itu bukan nama. Coba kamu cari satu ayat di dalam Alkitab Allah menyatakan nama selain Yotevave. Baru kamu bisa bantah saya. Akulah Yahweh, itulah namaku. This is my name, katanya. Kau mau bantah apa, Elia? Kau mau bantah apa? Tuhan, gitu. Jujur mereka. This is my name, kata Alkitab. Bentar ya. Ani Yotevave Husemi. Itu dalam bentuk Ibrani. Yahweh aku Yotevave, itulah namaku. Yang sudah ada itu artinya. Yahweh itu kan yang namanya ada. Loh, ini namaku Ani Yotevave Husemi. Coba kau buka teks asli. Sebentar, coba buka teks aslinya. Teks Yahweh itu apa itu? Coba. Iya, makanya aku bilang Yahweh itu diambil dari mana? Coba kamu buka. Yotevave. Kamu buka itu dari mana? Jadi jangan kamu tipu kami. Loh, kamu yang bodoh, kata bukan Yahweh saya tipu. itu tadi Allah memperkenalkan diri, aku ada yang aku ada. Tiba-tiba ada Yahweh. Oke, saya buka teks aslinya ya supaya kamu paham. Ya, dalam Yesaya 42 ayat 8. Jangan yang kejadian tadi, jangan ke situ dulu.
Yang Jangan diperkenalkan lompat-lompat, dulu Billy. kepada Billy, jangan Allah. lompat-lompat. Kejadian 3 ayat 15. Jangan kejadian 3 dulu. Enggak, Kak. Lah, Jadi begini. Keluaran tadi, keluaran 3 ayat Kejadian 15. 3 dulu. Sabar, saya Keluaran, tanya dulu. keluaran tadi. Oh ya, Sabar. keluaran. Buka dulu yang keluaran Sabar, tadi. sabar, Karena sabar, itu sabar. datangnya dari sana. Keluaran Sabar. dulu buka. Oke. Sabar kamu ya. Tenang dulu kalian. Sama kayak anak kecil. Terus. Ani, aku. Aduh. Kabur bro. Mainkan Ani, dulu. Ya. aku. Yotefafe, yot, he, wow, he. Hey, wow, hey. Ya. That's who. That is my name. That's semi. Ya. Namaku. Coba Mau kau cari ngomong apa ayat. lagi kau Elia? Kau cari buka ayat, itu, ya. Prongka, Kau cari ayat bentar, di mana bentar. Allah. Diam dulu. Sudah, itu strongnya kau buka dulu. Elang, Itu kau pasti baca dulu, Elang, yang baik-baik. sudah ada dan kekal abadi itu artinya. Di dalam Elang, kejadian baca 3 sudah baik-baik, ada Elang. juga kata Yahweh. Oke. Yotefafe itu apa? Proper name. Proper of name. The God of Israel. Nah, itu tengok. Ya apa? Apa tengok? Apa? Proper Tengok name of apa? the God of Israel. Tengok Tidak bawa apa? di Tengok ke kiri, ke satu HP kanan. lagi ya. Nah, ini sudah kita bahas. Sebentar, jangan. Sebentar, itu banyak mulai lagi itu kan salah. ada penjelasannya yang sudah ada dan abadi. Aduh. Itulah kata Yahweh itu. Itu Yang kata sudah Yahweh ada dan itu abadi. dari aku ada yang aku ada. Eye aser eye itu frase di atasnya. Kalau kau bertanya, aku adalah aku. Kemudian di bawah dia katakan Yahweh namaku. Jangan kau gabung-gabungkan eye aser eye dengan Yahweh. Karena Yahweh ini adalah the proper name of the God of Israel. Gimana sih kalian ini? Itu frase yang di atas mengatakan aku adalah aku. Kalau kau nanya, aku tak aku ini. Tapi kemudian dia bawah dia katakan Yahweh namaku. This is my name. Sebentar, Gimana sih kalian Silvan. membaca frasa? Kalau nama itu disebutkan kepada benda ya, Oke. benda Kamu yang mau diciptakan. baca Sebentar apa? dulu begini. Minta di Inilah tengah nama dulu, dulu. minta di tengah, Ica. Nah, Sebentar, makanya gini ya. kita mengatakan Di begini. kejadian Akulah 3 Yotefafe sebentar dulu Elohim. Billy. Aduh, Diam dulu. ini bukan muncul di keluaran aja ini. Akulah Di Yotefafe kejadian 3 sudah ada Elohim. Yahweh. Kejadian aja itu udah ada loh. Sudah Ya, ada. sabar. Di sini kalau kalian bilang di sini bukan proper name ya. Akulah Yotefafe Elohimu. Elohim ini adalah kata umum. Tetapi di sini adalah Yotefafe itu merujuk kepada sang nama ini, sang nama. Makanya dikatakan dengan apa? Hasem. Ya. Nah, di sini jangan ada padamu ilah-ilah yang lain. Selain Yotefafe kalian penyembah berhala. Tritunggal itu Betul. penyembah berhala. Karena cuma ada satu yang kita tunduk yaitu Yotefafe dan Tuhan Yesus adalah Allah. Yotefafe. Kak Ica, Allah gedein itu- aku Kak Ica. Nama Allah itu ada. Parah Dan banget sudah dari si kejadian ya. disebutkan nama Allah. Loh, Nih. kok parah? Ini runtut, baca Alkitab tuh runtut ya. Jangan Oh, iya, jangan runtut, kayak runtut. si Billy ya. Nih. Iya, runtut. Coba nih ayat 13. Runtut. Lalu diam dulu Billy. Wanes tuh akhlaknya harus baik. Tunjukkan Loh. ajaranmu benar. Sabar. Lalu Musa berkata kepada Allah. Ini Musa ya, bertanya kepada Allah. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimanakah tentang namanya? Atau siapakah namanya? Namanya Allah di sini. Jadi Musa bertanya, kalau aku ketemu Israel, siapa namanya? Nama engkau yang akan kukasih tahu kepada mereka. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nih, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Ya, telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku ini itu adalah Allah sendiri. Telah mengutus aku di sini Musa kepadamu Israel. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ini jadi kata Tuhan Allahmu itu kan merujuk kepada akulah aku di sini. Aku yang ada Perasaannya berbeda. dan aku yang ada.
Karena dia sudah perkenalkan dirinya sebagai yang ada. Frase yang di bawah baru dikatakan Yahweh namaku. Tapi kalau tentang aku adalah aku. Frasa yang di atas aku adalah aku. Di bawah baru dia menyatakan Yahweh namaku. Kamu nggak bisa bedakan frasa per frasa kalau baca Alkitab itu. Gimana Loh, kamu? sebelum di sini kata Yahweh di Kejadian udah ada loh. Loh memang ada. Itu yang mau saya kasih tahu sama kamu. Karena nama Allah sudah disebut dari Kejadian. Dan tidak ada ucapan ESREY di situ. Dikatakan nama Yod-Heh-Vav-He sudah dikenal di zaman Enos. Itu ditulis di Alkitab. Bahkan sebelumnya juga sudah ada. Tidak ada urusan ESREY di situ. Tapi di dalam kitab Musa ini, karena dia mengatakan aku adalah aku, bukan berarti itu namanya. Tapi dia kemudian mengatakan Yahweh Yod-Heh-Vav-He itulah namaku. Proper name of God of Israel. Dia ada dua frasa di situ. Kalau begitu, kalau memang Yahweh ini adalah namanya Sang Bapa, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah menyebut nama Yod-Heh-Vav-He ini di Perjanjian Baru? Loh, nggak mesti. Enggak, kenapa ini nggak pernah dipergunakan di Perjanjian Baru? Oke, saya jawab. Karena dia adalah Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Iya. Makanya kalau Sang Bapa adalah Yod-Heh-Vav-He, itu merujuk kepada esensinya yang maha ada. Maka ketika Yesus berkata ego ini, dia sama dengan Bapa dalam kemahaadaannya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kenapa di Perjanjian Baru ini nggak dipakai? Kalau memang ini namanya, nama yang kau berikan kepadaku, udah kunyatakan kepada mereka. Kenapa ini nggak dipakai oleh Kristus Perjanjian Baru? Sudah tersirat di situ. Waktu itu ditangkap. Kenapa Yesus ditangkap? Sehingga dia mengatakan apa? Anihu. Anihu itu hanya boleh dikatakan sama siapa? Yahweh sendiri. Anihu atau ego emi. Hanya satu yang boleh mengatakan itu. Sehingga dia berani mengatakan di dalam ini firman Allah yang mengatakannya. Ya, karena dia makanya adalah Kristus mengonfirmasi bahwa Anihu ego emi, akulah dia, berkaitan dengan apa yang diperkenalkan kepada Musa ini. Makanya karena Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He itu sendiri, nggak perlu dia menyebut namanya. Dia dengan mengatakan Anihu Yesus saja memang sudah terjawab. Yesus memang Yod-Heh-Vav-He, tapi bukan Sang Bapa. Nanti naikkan saya lagi ya. Saya mau lihat original teksnya ya. Oke. Jadi begini. Enggak, masalahnya gini loh. Kalau Yod-Heh-Vav-He itu adalah namanya Tuhan secara pribadi. Oke. Saya bicara proper name-nya. Nah, kamu kan masih taraf belajar, Elia. Coba kau belajar. Kalau Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He, kenapa nama Yeshua itu dari Yod-Heh-Vav-He Yasha, bukan Yod-Heh-Vav-He sendiri? Kalau memang nama Yesus adalah Yod-Heh-Vav-He, kenapa arti nama Yesus sendiri dari dua akar kata Yod-Heh-Vav-He dan Yasha? Oke. Kenapa begitu? Itu aja heran. Kenapa? Coba jawab. Loh, berapa banyak nama Yod-Heh-Vav-He? Yod-Heh-Vav-He maka disket, Yod-Heh-Vav-He Jireh. Noise. Oh, ya, silakan. Dan Yod-Heh-Vav-He yang lain. Kalau gini, Anda kan mengatakan Yesus adalah Yod-Heh-Vav-He sendiri. Arti nama Yeshua itu sendiri adalah Yod-Heh-Vav-He dan Yasha. Jadi mana yang benar? Nama Tuhan itu disertakan. Mana yang benar? Dengar dulu, belum saya jawab, kamu udah nyerocos. Nama Tuhan itu bagi orang Israel selalu disertakan di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Yod-Heh-Vav-He Shalom, Yod-Heh-Vav-He Makadiskem, Yod-Heh-Vav-He Nisi, Yod-Heh-Vav-He dan yang lain-lain dan seterusnya. Saat Yesus menjadi juru selamat itu sendiri, masuklah predikat Yod-Heh-Vav-He Yasa itu atau Yehosua itu. Kenapa kamu heran? Banyak nama Tuhan Yesus Yod-Heh-Vav-He ini yang dipredikatkan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Begitu juga dengan kata El Roy, El. Ya, tapi kenapa nama ini tidak pernah disebut kepada Bapa? Kata Tuhan ini, kata Yod-Heh-Vav-He di Perjanjian Baru. Kenapa Kristus? Minta di tengah. Tuhan itu, Bapa itu bukan proper name ya. Itu generik. Kalau Tuhan itu proper. Bapak itu merujuk kepada pribadinya sebagai sang sumber. Itu kan kata kamu pribadinya, nggak ada. Nah iya, bapak-bapak gereja berpaham begitu. Bapak gereja mulanya berpahamnya begitu. Alkitab nggak ditulis itu. Alkitab ya, iya, yang kanonkan Alkitab aja gereja kok. Diam dulu ya. Iya kan, Alkitab yang Oneness pakai itu kan gereja yang punya.
Iya kan? Lanjut Bro Bel, buka datanya. Ini kiamat asli apa? Kiamat beneran itu Oh, benar. beneran. Asli. Bentar ya, saya buka ini dulu, Ya, data siap. dulu. Kita buka yang ini Gak ada dulu. suara Bro Bel. Nggak ada suara, Nggak ada Bro. suara. Nggak ada Itu Buka mute-nya. Ya di sini kan, namun sekarang ya Yotefafe, engkaulah Bapa kami. Bapa di sini apa? Sebagai apa? Sebutan atau nama? Pribadi. Oke. Iyalah. Menurut Yesaya 42, ya Yesaya 42, ya 42 ayat 8, bahwa ya adalah Yahweh. Kemudian Keluaran 20 ayat Keluaran 20 ayat 2 dan 3, kita tidak boleh menyembah selain Yotefafe. Setuju? Ya. Betul? Oke. Ya. Ketika di situ ya, artinya Yotefafe itu adalah nama, karena diperkuat dalam Yesaya 42 ayat 8, akulah Yotefafe, itulah namaku. Kalian nggak bisa lari, kecuali Trinitas itu mengajari di luar Alkitab, kalian menang. Tapi kalau kita Lalu bicara Alkitab, Memra ya, Yotehebabe kenapa disebut Yotehebabe? diam dulu. Kalian bantah nggak? Memranya Yotehebabe kenapa disebut Yotehebabe? Nggak ditulis itu. Di ayat mana? Mana tulisannya? Bentar ya, saya tunjukkan ya. Biar saya tunjukin. Tidak pernah ada Memra menjadi sosok kutub. Mereka ini menolak loh nama Yotefafe. Kalian ini sudah jelas-jelas Nggak, gampang Sesi aja. memang. Memra Yotehebabe kenapa disebut? kalian bahasa ini lo aslinya menolak Memra loh itu nama Yotefafe. Yotefafe, teman-teman. Jadi begini, Tuhan Yesus adalah Yotefafe, tapi ditolak oleh mereka ini. Siapa kalian? Bahkan ditanya Allahnya nggak ada namanya. Bayangkan loh Bro Bel. Bayangin loh. Elia ini kita Allah tanya, nggak punya Allahnya nama. siapa, namamu? Nggak ada namanya. Ngeri kali kalian ini. Ngeri sekali kalian. Iya, saya mengatakan akulah Yotefafe, itulah namaku. Kau bilang tidak ada nama. Entah Kau berkita ini- ke bangsa Israel atau enggak orang ini. Ya mungkin ada kata Hashem ya. Hashem kalau tidak ada namanya, begitu orang saya Israel menyembunyikan menanggapi ya, nama boleh? itu karena Saya bikin ada masalah. namanya. Setelah itu nanti silakan di ini. Ya. Oke, siap-siap ya, fokus ya, Wanes. Memang kalian memang bapak-bapak dari bapak-bapak gereja setan, betul kalian ini. Bukan nggak jujur Bro Bel. Setan nuduh setan. Udah gerejamu nggak ada, nggak jelas. Oke. Tadi kan patokannya kan kejadian berapa sih itu? Kejadian 4 ya. Keluaran 3 Ini tadi. Keluaran 3 Iya, iya. 3 ayat 13-14. Nah, itu kan Musa itu tanya sama Tuhan apa nama yang akan diberitahu kepada Israel. Bentar, saya pakai kursor dulu. Nah, pertanyaan saya gampang. Kalau memang itu benar-benar proper name, karena gini, saya bisa tunjukkan data ya. Itu betul ya, disebutnya sebagai proper name, tapi sejatinya Allah itu tidak bernama. Nih ya, ini saya bisa tunjukkan buku halaman 3. Dikatakan nama YHWH itu adalah nama perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Allah sendiri itu tidak bernama, dia mengatasi segala nama yang diberikan kepadanya. Nama YHWH itu menunjukkan bahwa dia adalah yang maha berdaulat dan maha ada. Tadi udah dijelaskan sama Elia kan, kaitannya sama ayat 13, tapi kamu nggak jujur. Diam dulu, saya masih belum selesai. Diam dulu Billy, sabar. Diam dulu. Yang kalian baca. Diam dulu, saya masih belum beres ya, masih baru ngomong berapa menit ya, masih belum. Jadi ketika kamu mengatakan YHWH itu adalah nama, sedangkan YHWH itu kan adalah bahasa. Sejak kapan Allah itu dikasih nama? Siapa yang ngasih nama mamanya? Ini kan sama seperti Islam, Allah adalah nama. Sejak kapan ada bahasa yang adalah ciptaan, tiba-tiba Allah yang adalah sang pencipta, tiba-tiba dia punya nama? Ini kan konyol.
Ya. Terus pertanyaan saya ke Anda, jawab ya. Jangan lari-lari, fokus ya. Kejadian 4 ayat 26 ternyata di sini sebelumnya Musa sudah tahu. Kalau ya ini saya kasih tahu. Kalau keturunannya Set yaitu ini adalah Enos ya. Di zaman itu dikatakan waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, saya bisa menjelaskan apa makna dari nama Tuhan, tetapi itu bukan seperti Elia, Myron gitu ya. Bukan nama yang seperti itu. Maknanya bukan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Musa itu lupa ya? Sehingga dia nggak ngerti bahwa di zamannya Enos ini, ya, itu orang itu sudah mulai memanggil nama Tuhan. Nah, kalau di dalam Alkitab Sabda nih, ini kan teman-teman kan pasti tadi buka Alkitab Sabda ya. Di sini dijelaskan bahwa definisi memanggil nama Tuhan itu menunjuk kepada penyembahan umum. Ini. Jadi bukan kemudian itu adalah memanggil nama sejatinya nama Allah, enggak. Tapi pertanyaan saya itu, kalau memang Musa nggak tahu namanya, kenapa di awal ini itu sudah memanggil nama Tuhan? Artinya kan nama Yahweh itu bukan merujuk pertama kalinya di zamannya Musa itu. Nah, terus yang kedua, kalau memang ini adalah nama yang kekal untuk selama-lamanya, arti dari kekal itu kan tidak berawal, tidak berakhir. Kamu harus jelaskan kenapa definisi kekal itu bisa merujuk kepada ciptaan. Nah, ini udah hancur. Ciptaan itu tidak kekal, bahasa itu tidak kekal, itu ciptaan. Ya, jadi kamu mau bilang bahasanya Tuhan itu bahasa Ibrani baru, yang baru ada di abad ke-13 tuh, kalau yang modern. Kan nggak seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalau memang nama YHWH itu kekal, jelaskan saya Wahyu 3 ayat 12. Di sini Tuhan Yesus bicara namaku yang baru. Berarti nggak kekal, kontradiksi. Tafsirannya Wanes ini kontradiksi. Karena ada nama yang baru, berarti nggak kekal. Kamu membenturkan ayat Alkitab. Nah, kenapa kalau memang namanya itu kekal, berubah jadi Yesus? Ini saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Ini coba bentar saya bukakan Alkitab atau langsung aja ya. Agak masih buka ini. Di situ ada Yunaninya, Ki. Sabda. Iya. Coba ini udah tanggung lah. Itu pertanyaan saya harus dijawab ya. Kalau cuman modal takiyah, tidurlah kau di goa sana. Siapa tahu jadi nabi. Nih ya. Ini kan di sini kan jelas nih, inilah sisinya Yesus Kristus. Atau saya kasih yang waktu malaikat aja. Enggak usah nyenggol-nyenggol agama yang lain. Kamu ini lebih hari, kamu ini lebih kurang ajar. Coba jadi pemimpin yang baik. Nyenggol orang, saya nggak nyenggol kok. Iya, kamu pikir orang bodoh. Itu bukan nyenggol, kau ini sensitif banget lah. Nah, kita jadi terang bukan jadi setan. Nih. Diam. Fokus ya. Nih, ke Lukas 1 ayat 31. Di sini dikatakan gini ya. Kai ido sul lepe en gastri kai tekse huion kai kaleseis to onoma auto iesoun. Nah, kenapa iesoun? Kenapa berubah? Katanya namanya itu kekal untuk selama-lamanya. Kok yang dari Yod He Vav He tiba-tiba berubah jadi Iesoun? Padahal ini adalah malaikat. Apakah malaikat lupa? Apa gimana? Terus kenapa juga di sini ada nama yang baru? Berarti kan bukan untuk selama-lamanya, nggak kekal namanya. Ayo dijelaskan ya. Plus tadi yang Kejadian 4 ayat 26. Apakah Musa lupa sampai di sini padahal udah mau mulai memanggil nama Tuhan? Silakan dijawab ya. Sudah. Ya, tunggu jawabannya. Ya. Kalau Elia tadi udah dapat ya. Mau lanjutkan silakan ya. Ya. Lanjut dulu Billy, silakan Billy. Kejadian 4:26 kamu bawa tadi. Ini saya sudah pampang di layar saya.
kamu harus mengakui bahwa itu proper name, ya, personal name, ya, nggak bisa kemana-mana kamu. Terus, kalaupun kamu bilang namanya berubah, apanya yang berubah? Gitu loh. Ya, di mana berubahnya kata Yehosua dari Yahweh menjadi Yehosua? Karena kan saya sudah bilang tadi, bagi orang Israel, setiap pekerjaan Tuhan akan disandangkan di dalam nama Tuhan. Ya, Yod He Vav He Nisi, Yod He Vav He Rafa, Yod He Vav He dan yang lain-lain, maka di scam. Kemudian saat dia menjadi sang penebus, Yod He Vav He Yasa Tua. Kenapa kamu heran? Karena semuanya ada akarnya. Siapa apa akarnya? YH itu, Yod He itu. Di situ juga timbul nama-nama teoforik, ya, Zakaria, Yohanes. Arti namanya juga YHWH juga. Berarti kamu menyembah Yosua juga. Arti namanya tidak berubah bahwa akulah Tuhan penyelamat. Yosua juga ini sorry ya, yang menyelamatkan. Supaya kita praktis, ya supaya nggak muter-muter blunder. Kamu nggak mengerti. Yosua juga namanya Yod He Vav He loh. YHWH. Ayo, hancur kamu. Nih, apakah dia Allah Yosua. juga? Iya, makanya kamu nggak ngerti theophoric name. Itu yang jadi masalah nih. Yosua dalam bahasa Indonesia diserap dari saya bicara teoforik, bukan bicara. Ntar dulu, dengar dulu nih, kamu supaya belajar Wanes. Nih ya, Yosua yang pangkalnya berasal dari bahasa Ibrani, Yehosua. Loh, sama Yehosua. Ya. Nama tersebut secara harafiah berarti YHWH adalah keselamatan, atau YHWH adalah juru selamat. Ayo, gimana? Kamu tahu beda? Kamu bisa bedakan nggak? Makanya ya, jangan kamu bisa bedakan nggak? Kamu bisa bedakan nggak Yehosua, Yesua atau Yosua dan yang lain-lain dengan Yehosua? Sama bahasa Yunani namanya sama-sama Yesus. Iya, sama semua, tapi belakangnya ada Hamasiah, bukan Mesias, tapi ada Hamasiah itu. Karena dia adalah Yehosua Hamasiah. Kalau Mesias, semua juga dikatakan Mesias, Imam Raja Nabi yang diurapi. Itu artinya. Itu yang saya sedang bicarakan. Kalau hanya Mesias, semua juga diurapi. Silakan Bro Bill. Oh, coba dijawab dulu. Kamu tadi bilang namanya YHWH, ternyata Yosua juga YHWH. Gimana tuh? Oke, saya akan uraikan dulu, jangan di mute. Oke, ya, dijawab ya pertanyaan saya, termasuk nama yang baru juga tadi. Noise, Billy, yang sopan, orang lagi ngobrol, kamu ikut-ikut itu noise. Kalau kamu jangan di pesta, Billy. Lagi di pesta ya itu. Iya, lagi ribut di luar, kamu buka-buka mute, orang berisik nggak? Kita kan pengen denger pembicara dari Silvan sama Kiamat. Gimana sih lu? Oke, minta di tengah aja dulu. Minta di tengah dulu. Oke. Minta di tengah dulu. Jadi kalau Yosua itu nama sebutan. Ini adalah sebutan kepada Hosea. Oke, ini hanya sebutan kepada Hosea, nama Yosua. Ini ayatnya. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai siapa? Hosea. Bin Nun itu Yosua. Oke? Kamu harus belajar itu. Nah, jadi ketika diam dulu. Ya, berarti dinamai YHWH dia. Diam dulu. Oke, jadi itu iya nama iya kan ini namanya teoforik. Nama teoforik. Nama teoforik. Nama Tuhan. Itu kan YHWH artinya. Iya, Yahya juga kan dia teofafe. Oh, jadi ya WH. Berarti namanya kekal juga ya untuk selama-lamanya dipanggil. Ya WH gitu. Berarti gitu. Waduh. Diam dulu. Oke. Nah, penghujatan dong kalau kayak begitu kan nggak boleh disebut. Ya, kamu ini cerewet sekali. Dosanya. Coba jelaskan saya kenapa sama namanya. Terus kenapa juga namanya berubah itu tadi ya? Fokus. Diam dulu. Oke. Kalau nama Tuhan Yesus itu ya ini Yesaya 60 ayat 18 ya. Karena kalian ini Yesaya 42 ayat 8 kalian bantah dengan catatan di luar Alkitab. Yesaya 42 ayat 8 mengatakan, akulah Yotefafe, itulah namaku. Kalian bantah di luar Alkitab, baru kalian bilang kami itu Onenes.
kalian itu adalah apa? Orang-orang yang belajar di luar Alkitab. Mana yang lebih kuat, Alkitab atau di luar catatan? Mirip sekali kalian. Ya cuma tanya gereja mana yang pahamnya seperti kamu, itu yang saya tanya. Diam dulu, oke? Ada kan? Tak ada. Kalian membuat tuduhan yang membabi buta, oke? Nah, nama Tuhan Yesus ini Yesua ada dalam Yesaya 60 ayat 18. Oke? Nah, kemudian di dalam tulisan Yunani itu tidak ada huruf Y, makanya diganti dengan I. Yakub saja kalau kalian buka di dalam Yunani itu akan menjadi I Yakub. Percaya nggak kalian? Karena nggak ada huruf J atau Y, makanya ditulis dengan I Yakub. Jadi sama, Yesua itu menjadi Yeseu, itu artinya ada Iye, itu sama dengan apa? Ye. Yasa, ya, dari kata yasa menjadi kata soun dalam bentuk Ibrani, dalam bentuk Yunani, sama, yang artinya nama Tuhan Yesus itu artinya apa? Yotefave, yasa atau Yotefave, keselamatan. Tetapi kan kalian menghindar semua nama itu. Kalian ini SSI atau apa? Kasih tahu dulu saya. Salah Bro Bill. Tanya aja nama Allahnya sekarang. Saya lihat Miron ini. Mana? Nggak ada nama Allah. Dijawab. Sih kalian? Kok nggak dijawab pertanyaan saya? Loh, sudah terjawab. Udah gitu doang. Loh, Kan sudah. wah nggak nyambung Loh, ini nama kan? teoforik itu nama teoforik mengambil ya ujung-ujung nama dari YHWH itu Yah, Yeh, Yoh. Yosua pun kan juga dia. dikatakan Yesus. Gimana sih? Loh iya, kan teoforik, nama-nama yang mengandung nama Tuhan, teoforik gitu. Gimana sih kamu kiamat? Gak ada heran, gak ada yang berubah. Tapi kalau sudah disandangkan dengan Hamasiah, dialah satu-satunya. Yesua Hamasiah hanya satu pribadi untuk selama-lamanya. Gini, ternyata ada yang namanya YHWH juga. Nama Yesus, ada nama yang baru. Itu tadi belum dijawab nama Yesus. Dengar dulu, nama Yesus di dunia ini hingga zaman sekarang itu jutaan orang mungkin atau ribuan orang yang mempunyai nama Yesus. Tapi apakah Yesua Hamasiah itu ada dua? Hanya satu. Allah Israel itu. Allah Israel itu. Paham? Ya. Nih. Saya tunjukkan nih. Nih, perhatikan ya. Itu cuma sebutan, bukan namanya. Sebutan. Nih. Ya, coba kamu tadi belum jawab juga tuh. Kejadian 4 ayat 26 ya, apakah Musa lupa apa gimana kok? Itu udah manggil nama. Terus kenapa nama yang baru? Kamu nggak jawab. Nih ya. Jadi di sini dikatakan nih. Biblos Geneseos Ieso Kristo Huyo David Huyo Abraham. Ya, di sini ada kata Ieso. Jadi inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi Ieso Kristo. Nah, saya tunjukkan ya di sini ya, Ieso. Yosua. Dijelasin, namun kamu nggak ngerti bagaimana, bro? Lari kemana-mana dia. Lari kemana-mana ini. Sebentar, kamu nih gimana sih? Ini saya bukakan nih ya. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya ya, Septuaginta dalam Perjanjian Lama. Di sini dikatakan Eipende Moses no Ieso ya. Jadi sama-sama Ieso disebutnya. Ya, nah yang saya tanyakan itu tadi terkait kejadian 4 ayat 26. Kenapa di sini orang-orang sudah memanggil nama Tuhan, namanya Yod-Heh-Vav-Heh? Padahal belum dinyatakan. Apakah Musa lupa sehingga perlu tanya lagi sama Tuhan? Aku harus ngasih namanya apa nih? Padahal mereka sudah memanggil nama duluan. Ya, terus terkait dengan nama itu adalah ciptaan. Tadi kan dikatakan Kejadian 3 ayat Keluaran 3 ayat 14 itu adalah nama untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya kekal. Bahasa itu kan ciptaan. Kalau kemudian yang ciptaan itu adalah namanya Tuhan, sejak kapan Tuhan punya nama? Kamu kan memaksakan sejak kekal Tuhan itu punya nama. Loh, bahasa itu ciptaan.
Artinya ada masa di mana sang Allah itu tidak memiliki nama. Nah, ini nanti ke Islam kamu jadinya kalau jawabnya seperti itu, hancur kamu. Nah, jadi taruhlah ke belakangnya ini kita nggak terlalu ribetkan. Kita ngomong ke depannya. Nah, ke depannya ini kekal nih ceritanya. Ternyata di dalam Wahyu 3 ayat 12 itu Tuhan Yesus bicara nih, ada namaku yang baru. Lu ternyata nggak kekal. Model tafsiranmu itu berbentrokan dengan ayat-ayat di dalam Alkitab. Tolong jelaskan itu. Jangan merana kamu, jangan cuman framing. Ya, bapak-bapak gereja itu murid-murid ya dari murid para rasul. Jangan sembarangan. Kalau kamu memang antikris, kamu berarti membantah perkataan Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Berarti Tuhan Yesus gagal. Kamu mau mengatakan itu, ya? Kamu mau jadi penyembah setan, sembah setan aja sana, tapi jangan menghujat Alkitab. Jadi gini Kiamat. Jadi kamu menyangkal bahwa Yahweh mengatakan inilah namaku dan itu adalah proper. Kamu menyangkal itu perkataan Yahweh sendiri. Inilah namaku. Kamu bilang dia tidak ada nama. Rancu kalau Tuhan tidak ada namanya. Sementara dia mengatakan inilah namaku untuk selama-lamanya. Itu yang mau kamu tantang. Siapa kamu? Kalau kamu nggak bisa jawab, ya kamu tidur dulu ya. Jawab Saya udah dulu. jelasin di awal itu apa maknanya. Jawab dulu. Inilah namaku. Yod-Heh-Vah-Veh. Inilah Makanya namaku. coba kamu mau nama itu sama seperti Inilah Jojon namaku. kayak begitu. Itu yang Coba kamu jelaskan tentang saya. coba. Yang berkata itu Coba Yahweh jelaskan Kiamat. saya. Kalau memang Inilah namanya itu namaku seperti dan nama itu Jojon proper. itu silakan. Oke, kayak minta di tengah. Minta di tengah Iya betul, dia mau memaknai itu sebagai nama esensi. Itu sebenarnya itu nama perjanjian. Di mana itu ditulis nama perjanjian? Di mana nama perjanjian? Dari mana? Oke, sekarang saya balik Ya, lagi. silakan jelaskan Diam, tuh. Saya tunggu jawabannya. Ya. Tenang dulu. Apakah ini ayat ini benar kau terima atau tidak? Kau terima atau tidak ayat ini? Kamu tolak. Terima ya, semua namaku. ayat di dalam Oke. kitab. Jadi tolong jelaskan pertanyaan saya ya. Diam dulu. Jawabannya Oke. gimana tuh? Silakan. Oke. Jadi kalau kamu yakin nggak bahwa nama sang pencipta adalah Yod-Heh-Vah-Veh, tidak ada nama yang lain? Satu-satu dulu kita uraikan ini. Itu adalah nama perjanjian, bukan hakikatnya Allah itu. Oke. nama. Berarti selain nama Yod-Heh-Vah-Veh ada nggak nama yang lain di dalam perjanjian lama? Silakan dijawab dulu tadi pertanyaan saya. Sabar. Anggaplah saya tidak bisa jawab pertanyaannya. Ada tidak nama? Nggak bisa, Ada tidak? nggak bisa Jawab jawab. dong, gimana sih? Ada tidak nama selain Yod-Heh-Vah-Veh Nggak dalam bisa perjanjian jawab, lama? anggaplah nggak bisa Ya, jawab. nggak bisa Itu jawab. namanya kamu mau Nggak bikin berani permainan jawab, sendiri. Kiamat. Enggak. Gak Persoalannya bisa, ada kau nggak tidak? berani jawab. Ada tidak nama Ya, selain saya Yod-Heh-Vah-Veh? udah jawab. Arti gini loh, Yod-Heh-Vah-Veh saya itu bukan tanya, sejatinya ada Allah tidak? bernama. Itu adalah nama perjanjian. Kalau itu Saya- nama Dia perjanjian, berkata, artinya "Inilah sebelumnya namaku." Allah itu tak bernama. Itu loh. Makanya aku adalah aku. Menolak Alkitab nih si Kiamat. Kamu yang menolak Alkitab. Orang kamu nggak bisa jawab. Itulah Itu- namaku. Akulah Gimana sih? Yahweh, itulah namaku. Yang namanya Yahweh atau yang akulah Yahweh? Dari Inilah namaku Yahweh. Akulah Frasanya dong. Di atas itu dikatakan Yahweh. Inilah namaku. Gimana Akulah sih, Yahweh, Alkitab? itulah namaku atau Yahwehnya Aduh, doang? aduh. Atau akulah Ampun. Yahweh? Yahweh. Yang mana? Yahweh Yod-Heh-Vah-Veh. Inilah namaku. Kurang nyambung apa lagi kau Eli? Oh, jadi Yahweh. Kok macet sih? Kurang apa lagi? Ya, jadi Tolak menurutmu itu namanya Tuhan itu kekal ya, Silvans? Coba. Iya, kalian tolak Tuhan tidak yang Yesus berkata adalah kok Yahweh. ini Bentar, saya mau sama Silvan dulu ya. Ini orang hebat ini Silvan. Silvan, berarti nama Tuhan itu kekal ya untuk selama-lamanya. Kekal. Kamu Betul. aja yang merasa Jelasin itu saya menjadi apa nama nama baru. yang baru Di mana? itu? Iya, di mana Kenapa ada ayat nama ada yang nama- baru? Di mana ada ayatnya, ada ayat yang baru itu tidak ada karena Nama yang masalahnya- baru bukan ayat yang baru. Waduh, kuping ya. Iya, nggak ada Coba. nama Tuhan yang baru ya. Ya, Kami udah berarti kamu menyatakan bantah itu nih dalam kejadian. dalam Berarti kamu bantah Lukas Wahyu 3 ayat dalam 12.
Iya, dalam Lukas 2 Iya, ayat gimana? 11 itu yang menyatakan adalah malaikat untuk menyatakan nama Tuhan itu Yehosua. Itu malaikat yang mengatakan, tidak ada yang salah di situ. Itu nama yang Otoritas baru. surga Kalau yang itu mah mengatakan. udah tahu, itu bukan baru Ya. itu. Tidak ada yang baru antara Yahweh dengan Yahwesua. Bukan nggak ada Karena yang kan sudah baru, saya itu bilang, dibilang di baru setiap- kok. Namaku setiap- yang baru, kamu mau bantah Dengar Tuhan dulu, Yesus. Dengar Coba dulu, Kiamat. baca dulu bro. Baca dulu ayatnya yuk. Saya mau Dengar dengarkan. dengar dulu. Makanya ada Kiamat Yahweh buka aja ini di Septuaginta. ada coba. Yahweh Nisi, ada Yahweh Makadiskem, ada Yahweh Rafa dan segala macam. Nggak heran kalau ada predikat di depannya di dalam pekerjaan Tuhan. Kiki, Tapi coba tetap buka akar ayat katanya ini adalah di Yahweh. Septuaginta. Apakah tetap Gimana sih Yahweh kamu dibuat di belajarnya? situ? Ayat itu kalau di Septuaginta diterjemahkan jadi ego emi atau tetap Yahweh? Atau jadi bahkan Yahweh lah. Ada di Septuagint Yod-Heh-Vav-He. nggak ada Yahweh. Septuaginta kan? Diterjemahkan Theos itu. Sama Theos. seperti perjanjian baru. Nah, itulah. Inilah orang kalau kurang belajar itu nggak ngerti apa-apa secara teks itu. Iya. Secara teks gimana? Di Kamu yang Yunani itu menolak nggak teks disebut Alkitab, inilah- Yod-Heh-Vav-He. Iya, inilah namaku aja kamu tolak. Itu yang berkata Tuhan loh. Iya, Gimana kalau sih itulah Kristen namaku kalian kan ini? tetap untuk selama-lamanya Nah, seperti tadi. Tapi kenapa di Yunani nggak disebut Yod-Heh-Vav-He? Kenapa di Yunani nggak disebut Yod-Heh-Vav-He? Hah? Kenapa? Kenapa Silpan? Di papan salib Yesus kamu nemuin nggak? Lah, tempat kenapa huruf di saya Yunani perkenalkan? nggak Yod-Heh-Vav-He? Di papan tulis itu dituliskan nggak Yod-Heh-Vav-He? Ada yang Oh, menolak nggak? Inilah raja orang Yahudi. Iya, ada Ya, nggak Ibrani, tapi mengandung di unsur Yunani empat huruf kenapa? set? Di Iya, Yunani kenapa mengandung nggak unsur- Yod-Heh-Vav-He? mengandung Yod-Heh-Vav-He nggak di situ? Ada yang Di protes nggak? Di Yunaninya kenapa nggak ada Yod-Heh-Vav-He? Atau nama Yesus lah minimal lah. Ya mana ada Yod-Heh-Vav-He di Yunani? Kamu jangan botol-botolan Lah di kan, sini. lah Mana kan ada nama, Yod-Heh-Vav-He di tapi Yunani? kan namanya tetap juga selama-lamanya. namanya juga bahasa Ibrani, ya harus di Ibrani. Kamu cari di bahasa Inggris ya lain lagi. Lah yang lain juga Gimana di kamu? Ibrani kok Yehosua. Pertanyaanmu botol-botolan Kenapa namanya. Ibrani Yehosua, di Yunani Yesus? Kenapa Yod-Heh-Vav-He nggak Yod-Heh-Vav-He? Ya kalau proper name yang Apa? nama aslinya itu tidak bisa Justru dirubah kalau harusnya. proper name tak bisa diterjemahkan. Oto. Makanya dipanggil Adonai dan Ya. yang lain-lain. Iya, kenapa Minta nggak di tengah. Yod-Heh-Vav-He disebut Oke, di oke. Yunani? Minta di tengah. Aneh, bahasa Yunani harus ada Yod-Heh-Vav-He, udah tahu Lah, itu. kan Aku juga aneh. tolak namanya. Oke. Jadi Ya, tapi kalau mau patokannya itu Iya. nama itu adalah diam, seperti diam, Jojon diam, gitu diam. ya. Itu Loh, kan saya- baptislah mereka diam, dalam diam. nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, Berarti Bapa, Anak, Roh diam. Kudus itu nama ya. Oke, sabar. Di sini Ehye, Eser, Ehye. Iya, hasilnya. Ya, artinya di sini kan mempunyai makna, mempunyai arti. Bagaimana bisa kalian bilang ini nama? Ini ajaran setan mana ini? Ya, yang ngomong itu loh, itu kan artinya Itu sangat. hakikatnya sebagai yang ada kan? Tadi kan udah saya tunjukkan itu. Hakikat itu sesuatu hal yang paling mendasar daripada Allah. Sebagai itu sang bukan- ada. Hakikat itu bukan ada. Hakikat Allah itu tidak ada yang tahu. Paham kamu? Makanya kalau dalam penggunaan kata itu kamu harus paham. Ini Billy ini kok nggak bisa persoalannya- jawab pertanyaan saya sih? Bill, Apa kok nggak sih? bisa jawab? Jawab dulu lah itu Apa? Kiamat itu. Apa? Iya, tadi saya udah Apa? jabarkan panjang lebar loh, jadinya nggak Masalahnya kalian itu menolak nama ini, ya. Loh, iya, Begini. coba kamu jelaskan saya. Pertanyaan tadi itu loh. Masa perlu saya ulang-ulang berkali-kali, Diam, 2 kali diam. loh saya ulang. Jangan pura-pura lupa lah, Billy. Tar, sabar. Saya buka dulu. Sabar. Dijawab. Oke, sabar kalian ya. Makanya kalian ini gimana ya? Mau dibilang bodoh? Nggak usah pintar. meronta-ronta dulu, Terus. dijawab. Diam, sabar. Oke, akulah Yod-Heh-Vav-He, itulah namaku. Yang Lompat ayat pertama, lagi, ini gimana sih mana sini? diam dulu pagan. Dijawab dulu. Pagan. Kalau namanya kekal, Diam. kenapa Pagan. di dalam Pagan. Kejadian 2, Pagan. Iya, diam Kejadian dulu, 4, saya ayat mau 26, menguraikan. di situ sudah tahu musanya, Pagan. tapi masih tanya Saya- lagi.
Kudus di perjanjian baru di dalam Wahyu 3 ayat 12 ternyata ada nama yang baru. Ya, modelnya Berarti kan nggak kekal. Rodos, Bro Bill. Udah nggak Ayo sanggup dong, nih. kamu kan maunya kan tekstual, itu saya ikuti tekstual juga loh. Nama itu artinya kayak Jojon gitu. Saya ikuti. Terus nanti baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, Itu berarti nama menentang juga. perkataan Bapa itu Tuhan nama, sendiri. Anak Inilah itu nama, namaku, Roh kau Kudus juga tentang. nama. Kristen apa kamu ini? Jadi bukan penyembahan itu artinya. Lanjut, Bro Bill. Ayo. Ayo dijawab dong. Jawab Billy. Jadi begini kiamat. Berubah namanya itu Di dalam- jadi Bapa, Anak, Roh Kudus Oke, itu oke. nama. Oke. Saya ulangi kamu ya. Nama Yotefafi itu muncul di dalam Kejadian 2 ayat 4. Di Keluaran 3 ayat 15 ayat 13 sampai 15 Musa bertanya. Kan begitu pertanyaan kamu. Betul? Di kejadian 2 ayat 4 nama Tuhan itu Yotefafe sudah ada. Musa menulis di Kejadian 2 ayat 4 itu nama Yotefafe. Jadi saya undur kamu, saya undur. Tadi kalau kamu bilang terdapat di mana, saya undur. Lebih kejam lagi saya bikin Kejadian 2 ayat 4. Musa sudah menulis nama Yotefafe. Betul. Nah, di Keluaran 3 ayat 13. Hakikatnya Allah itu memiliki nama ya. Hakikat itu hal yang paling mendasar. Allah, Iya. hakikat Jadi itu sejak kekal. Jadi nama ini kan bukan ciptaan kan? Oke. Jadi begini, Bro, ya. Kamu harus belajar Dijawab, tentang bro. Dijawab. Diam dulu. Oke. Agak susah kamu ini kiamat. Anda yang susah nggak bisa jawab. Kamu yang susah jawab kok jadi nuduh orang. Mana sih, Manes? Apa gerejamu? IBL. Pagan, sabar Pagan. Kalian cuma bisa Nggak, pakai jangan Yohanes. disebut Hujat, inilah Ada Wanes. pemahamannya dari para rasul. Pagan. Inilah dia. Pagan, Buahnya kalian nggak tadi- bagus loh. Pagan. Matius 7 ayat 15. Aduh, Dari Pagan. buahnya lah kamu kenal mereka. Masa Wanes ini jadi menghujat sih, mirip sebelah? Pagan. Parah sekali. Pagan. Pagan. Parah. Sekalau kita mau bilang bicara dari buah, kalian ini serangkan gender kalian masih dipertanyakan laki-laki apa perempuan. Apakah itu buah-buah kalian? Diam dulu, makanya nggak usah boleh gitu menghujat. dong, Billy. Loh, Billy, memang Billy, kalian Billy, berdua Billy. saja secara gen masih dipertanyakan laki-laki apa perempuan. Itu ya, kalau udah kalah langsung serang Bukan. pribadi. Serang Wanes pribadi. Kalian dari Billy, tadi Billy. saya sudah Billy. Udah peringatkan. kalah itu. Udahlah, udah Billy, kalah. kamu kalau Dari tadi, Billy dengerin buah-buah. dulu, lu udah tahu kebotolan lu, jangan begitu. Kalau kita udah tahu botol, jangan. Saya tahu sudah kalah. Udah, enggak, bukan maksudnya kalau lu udah tahu kalah, ya udah biasa aja. Jangan ibaratkan udah kalah gimana supaya saya ini kelihatan menang, menghujat kepribadian. Enggak saya menghujat kali. Lah sekarang Pagan Mute lah. gua tanya sama lu, Pagan itu apa? Loh, memang saya Wanes. Wanes itu apa? Lu Wanes, Onenes, Loh, Pisan. bagaimana Nggak terima dia. kalian menuduh saya boleh? Wah, sudah di mute dari tadi ini Bang Silvan. Menuduh loh. Saya dari tadi di mute terus loh sama mereka. Gimana kalian ini? Anda itu mulutnya kalau misalkan gini kan kita diskusinya kan ditanya sama Ahmad sama Kalian memang sudah enggak kesadaran. Kalian dari tadi Wanes gereja kalian di mana? Enggak nyambung dalam diskusi. Baru seakan-akan kami enggak ada buah-buah. Bener kan, Wanes itu kan gerejanya di mana? Ya, kan saya tanya bicara buah. Kalau buah-buah itu orang harus hidup benar. Sekarang pertanyaannya, Nah, sekarang kalian laki-laki atau buahnya perempuan apa? buahnya? Lu buahnya apa gua tanya? Lu Loh. dari tadi orang jawab. Makanya saya tanya buahnya, laki-laki atau perempuan? Kan begitu. Pilih mau 7 Sudah. Diam dulu. Makanya dari tadi kalian bicara buah. Ya ampun, kalau udah kalah jangan gitu banget, Pak.
Jangan gitu banget ya. Diam dulu. Kelihatan Dari mana kalanya? Yesus yang berganti-ganti peran itu udah nggak bener itu Loh, daripada ganti kelamin mana lebih parah? Diam aja kamu. Emang siapa yang ganti kelamin? Loh, kamu laki-laki atau perempuan? Ya saya laki-laki bukan perempuan. Nggak pernah saya ngaku perempuan. Billy. Wah, udah kelewatan Billy ini memang ya. Elia itu lelaki tulen. Tahu Emang pernah ngaku perempuan? Aku kan nggak pernah. Lu kali yang berganti ini ngaco. Inilah buah-buah yang ajaran nggak benar tuh ya begitu. Dasar kok nyerang Iya, pribadi. lagi musliman tuh Kalian yang dari tadi Wanes. Saya sudah menolak. Jangan gitu. Kalian mau bicara buah-buah. Ini kalian ini aneh. Wanes itu apa sih Wanes? Kami nggak kenal Wanes. Apa itu Wanes? Ini kalian ini buah-buah tukang fit. Si lebih enakan si Silpan yang lain aja deh. Silpan aja nih. Itu udah nyerang pribadi, nggak enak ya teman-teman ya. Saya tahu si Elia itu lelaki tulen. Jangan mau kalian memfitnah orang. Kalian kalau nggak suka sama orang jangan suka fitnah. Nanti jatuhnya kepada diri sendiri. Mau nanti kalian masuk ke penyucian sana kalian mampus. Itu indikasi apa Kak Ica atau minum dia tuh. Iya. Apa? Lanjutkanlah Silvan, jawab tadi pertanyaan kiamat itu. Gimana? Loh, apa yang mau dijawab? Kiamat nggak mengerti penempatan nama Tuhan ini. Bahkan itu yang mengatakan malaikat sendiri, ya otoritas sorga loh, ya Malak Yahweh beri nama dia Yehosua dalam Ibrani. Ada salah nggak di situ? Berarti Kamu berubah sudah ya. 2 kali menolak. Pertama, Tuhan berkata Berarti inilah berubah namaku. ya. Kemudian dari sorga pun dikatakan beri nama dia Yosua, kamu tolak juga. Kamu itu Jadi kan gimana sih? awalnya kan Yud He Vav He nih, bro. Kamu konsisten dong. Awalnya kan Yud He Vav He, betul? Terus berubah jadi Yosua, yang artinya adalah Yud He Vav He. Ya. Posisinya Yosua pun juga disebutnya Yud He Vav He. Betul. Nah, terus kamu katakan itu nama yang kekal. Sedangkan di dalam Wahyu 3 ayat 12 itu ada nama yang baru, berarti nggak kekal. Nah, makna dari nama yang untuk selama-lamanya ini kan jadi berbentrokan yang kamu pahami. Itu jelaskan. Mengandung nama Tuhan nggak di dalamnya kalau saya bilang teoforik? Yaitu Yosua pun juga teoforik name dia. Iya, makanya itu yang tidak berubah nama Tuhan di dalamnya itu. Ada yang bukan Allah tetapi namanya nama Allah. Nama Allah bisa dipakai sama Yesus yang ribuan orang di dunia ini, tapi Yesus yang Hamasiah itu hanya satu di Alkitab. Kalau Masiah, terus kenapa nama yang baru kalau begitu? Katamu kan kekal namanya. Loh, ada nama teoforiknya nggak di situ? Ada nama Allahnya nggak di situ? Bagaimana Tapi dia kan di bisa situ menjadi